PAN buka suara soal kader bentuk relawan dukung Anies. Akar rumput Partai PAN, Amanat Indonesia mengatakan bahwa mereka bisa mengumpulkan sumbangan 9 juta suara untuk Pak Anies. Waktunya tiba, saat itulah diumumkan. Gitu aja. Mendoakan supaya perjalanan bulan-bulan ke depan itu damai, tenang, teduh, dan Pilpres nanti berjalan dengan lancar. Pemimpin yang membawa kemajuan, yang bisa membawa Jakarta menjadi ibu kota yang maju di dunia, ya, tetapi juga sekaligus pemimpin yang membawa kesejukan, kedamaian dan mempersatukan, sehingga stabilitas politik bisa terjaga, sehingga orang fokus untuk mengembangkan ekonominya, mengembangkan pendidikannya, ya, saling mengembangkan nilai-nilai luhur keindonesiaan kita. Nah, itu jatuh kepada Anies. Bahwa di akar rumput grassroots ada suara yang cukup kuat untuk memberikan dukungan pada Anies Baswedan. Sedangkan ada sedikit hal yang mungkin nantinya mungkin gitu kan, bertentangan, sehingga kami mencoba mengakomodir suara-suara itu. Sehingga kami beranikan diri untuk membuat forum relawan Anies Baswedan, dan harapan bahwa tujuan rakyat untuk sebuah perubahan dan yang berkemajuan insya Allah akan terwujud. Akar rumput Partai PAN, Amanat Indonesia mengatakan bahwa mereka bisa mengumpulkan sumbangan 9 juta suara untuk Pak Anies. Namun setelah Amanat Indonesia dideklarasikan dan dikukuhkan sebagai pengurus oleh Anies Baswedan, seluruh pasukan pengurus Amanat Indonesia bergerak masuk ke kampung-kampung. Sangat militan sekali relawan-relawan Pak Anies. Mereka masuk di kampung-kampung, masuk di pelosok-pelosok untuk Pak Anies selalu dibicarakan, baik di Sariga, kemudian ketika ada perkumpulan remaja, juga pasti selalu menyinggung masalah Pak Anies. PAN buka suara soal kader bentuk relawan dukung Anies. Anggota DPR dari fraksi PAN, Gus Pardi Gaus, menegaskan langkah kader PAN Syahrin Hamid membentuk relawan Amanat Indonesia Anies mendukung bakal calon presiden. Dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP Anies Baswedan tak ada kaitannya dengan PAN. Gak ada kaitan dengan PAN kalau relawan kan tidak ada dalam struktur. Relawan kan gak ada kaitannya dengan struktur partai, kata Gus Pardi kepada ccnindonesia.com Jumat 5 Mei. Gus Pardi menjelaskan DPP PAN belum memutuskan secara resmi tokoh yang diusung sebagai capres dan cawapres. Gus Pardi menganggap wajar bila kader masih berbeda pandangan satu sama lain di fase penjaringan kandidat. Namun ia memastikan semua kader akan tegak lurus mematuhi partai bila Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sudah memutuskan tokoh yang diusung PAN sebagai capres. Setelah ada keputusan resmi DPP atau ketum, itu semua kader harus taat pada keputusan yang sudah diambil, kata dia. Pria kelahiran Sumatera Barat itu juga mahfum bila ada kader yang melakukan upaya-upaya penggalangan dukungan politik tertentu selama belum ada keputusan resmi. Barangkali itu ikhtiar mereka dan kita tunggu sajalah keputusan DPP untuk pencalonan itu, kata dia. Syahrin Hamid, mantan Ketua DPP PAN 2010 sampai 2015, memutuskan membentuk relawan Amanat Indonesia Anies untuk mendukung Anies. Rencananya relawan yang akan dideklarasikan di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Mei mendatang. Selain Syahrin, terdapat nama mantan anggota DPR dari fraksi PAN Akmaldin Nur dan Muhammad Yasin. Karena juga tergabung dalam relawan ini mendukung Anies. Mereka mengklaim kepengurusan relawan ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. PAN buka suara soal kader bentuk relawan dukung Anies. Anggota DPR dari fraksi PAN, Gus Pardi Gaus, menegaskan langkah kader PAN Syahrin Hamid membentuk relawan Amanat Indonesia Anies mendukung bakal calon presiden. Dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP Anies Baswedan tak ada kaitannya dengan PAN. Gak ada kaitan dengan PAN kalau relawan kan tidak ada dalam struktur. Relawan kan gak ada kaitannya dengan struktur partai, kata Gus Pardi kepada ccnindonesia.com Jumat 5 Mei.
Gus Pardi menjelaskan DPP PAN belum memutuskan secara resmi tokoh yang diusung sebagai capres dan cawapres. Gus Pardi menganggap wajar bila kader masih berbeda pandangan satu sama lain di fase penjaringan kandidat. Namun ia memastikan semua kader akan tegak lurus mematuhi partai bila Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sudah memutuskan tokoh yang diusung PAN sebagai capres. Setelah ada keputusan resmi DPP atau ketum, itu semua kader harus taat pada keputusan yang sudah diambil, kata dia. Pria kelahiran Sumatera Barat itu juga mafhum bila ada kader yang melakukan upaya-upaya penggalangan dukungan politik tertentu selama belum ada keputusan resmi. Barangkali itu ikhtiar mereka dan kita tunggu sajalah keputusan DPP untuk pencalonan itu, kata dia. Syahrini Hamid, mantan Ketua DPP PAN 2010-2015 memutuskan membentuk relawan Amanat Indonesia Anies untuk mendukung Anies. Rencananya relawan yang akan dideklarasikan di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Mei mendatang. Selain Syahrini, terdapat nama mantan anggota DPR dari fraksi PAN Akmaludin Nur dan Muhammad Yasin. Karena juga tergabung dalam relawan ini mendukung Anies. Mereka mengklaim kepengurusan relawan ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. PAN buka suara soal kader bentuk relawan dukung Anies. Anggota DPR dari fraksi PAN Gus Pardi Gaus menegaskan langkah kader PAN. Syahrini Hamid membentuk relawan Amanat Indonesia Anies mendukung bakal calon presiden. Dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP Anies Baswedan tak ada kaitannya dengan PAN. Gak ada kaitan dengan PAN kalau relawan kan tidak ada dalam struktur. Relawan kan gak ada kaitannya dengan struktur partai, kata Gus Pardi kepada ccnindonesia.com Jumat 5 Mei. Gus Pardi menjelaskan DPP PAN belum memutuskan secara resmi tokoh yang diusung sebagai capres dan cawapres. Gus Pardi menganggap wajar bila kader masih berbeda pandangan satu sama lain di fase penjaringan kandidat. Namun ia memastikan semua kader akan tegak lurus mematuhi partai bila Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sudah memutuskan tokoh yang diusung PAN sebagai capres. Setelah ada keputusan resmi DPP atau ketum, itu semua kader harus taat pada keputusan yang sudah diambil, kata dia. Pria kelahiran Sumatera Barat itu juga mafhum bila ada kader yang melakukan upaya-upaya penggalangan dukungan politik tertentu selama belum ada keputusan resmi. Barangkali itu ikhtiar mereka dan kita tunggu sajalah keputusan DPP untuk pencalonan itu, kata dia.